warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadana, NIM 2120203862202085, Prodi Akuntansi Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa rasio-rasio dalam Adline Manufacturing Company. Ada 5 rasio. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Nah, di dalam rasio likuiditas ini terdapat 2, ada rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar memiliki rumus yaitu aktiva lancar per kewajiban jangka pendek. Bagi Adline Manufacturing Company, rasio akhir tahun 2000X2 adalah $2.241 dibagi dengan $823, hasilnya 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Adline di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1. The Risk Management Execution Statement Study, bila diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutan dijamin oleh 2,72 aktiva lancar. Yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio cepat ini memiliki rumus aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio cepat Adline agak ini di atas rata-rata median industrinya yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bila diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutan dijamin oleh 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Selanjutnya yaitu rasio leverage utang atau keuangan. Rasio leverage ini terbagi menjadi 2, yaitu ada rasio utang terhadap ekuitas, di mana rumusnya total utang per ekuitas pemegang saham. Rasio ini di atas memberitahukan bahwa para kreditur memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80. Jadi Adline sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap total aktiva, debt to total asset ratio, di mana rumusnya di sini yaitu total utang per total aktiva. Rasio ini menunjukkan presentasi aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang dari berbagai jenis, sementara sisanya 50% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yaitu rasio cakupan. Rasio selanjutnya yaitu rasio cakupan atau coverage ratio, di mana rumusnya di sini yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax atau EBIT per beban bunga. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Adline untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT menunjukkan margin keamanan yang baik. Aktivitas ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, rasio perputaran piutang atau receivable turnover, di mana rumusnya penjualan kredit tahun bersih per piutang. Rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar atau menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Maka bagi Adline piutang berputar 5,89 kali selama tahun 2000X2. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Adline cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan jumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Yang kedua yaitu rasio perputaran piutang dalam hari atau Receivable Turnover Index atau RTD.
di mana rumusnya yaitu hari dalam setahun per perputaran piutang. Bagi Adline yang perputarannya piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari. Sementara median perputaran industri adalah 8,1. Rata-rata waktu penagihan industri adalah 365 per 8,1 sama dengan 45 hari. Yang ketiga yaitu rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, di mana rumusnya sendiri yaitu harga pokok penjualan per persediaan. Perputaran persediaan Adline sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperhatikan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya, atau Adline menahan stok persediaan yang sangat banyak. Yang keempat yaitu rasio perputaran persediaan dalam hari atau inventory turnover in day, di mana rumusnya jumlah hari dalam setahun per perputaran persediaan. Angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Adline rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Yang kelima yaitu rasio perputaran total aktiva atau modal. Rumusnya ini penjualan bersih per total aktiva. Adline menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Kelima, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, profitabilitas dalam kaitan dengan penjualan, dan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu rasio margin laba kotor dan rasio margin laba bersih. Rasio margin laba kotor memiliki rumus yang pertama, yaitu penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan per penjualan bersih. Margin laba kotor Adline secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8, hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi atas biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, rasio margin laba bersih. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak per penjualan bersih. Bagi Adline, 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Adline di atas median margin laba bersih industrinya 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi dari kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama yaitu tingkat pengembalian atas investasi atau return on investment, di mana rumusnya sendiri ini yaitu laba bersih setelah pajak per total aktiva. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengkonfirmasikan bahwa Adline menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang kedua, tingkat pengembalian atas ekuitas atau return on equity memiliki rumus yaitu laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham. REO atau bisa disebut dengan return on equity
yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Reo Adline berada di bawah median pengembalian untuk industrinya 14,04%. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai rasio-rasio dalam Adline Manufacturing Company. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.